Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita belajar mengenai analisis karakteristik materi IPA. Apa saja ya yang akan kita bahas pada video kali ini? Simak materi berikut ini ya. Yang pertama kita akan membahas hakikat IPA. Hakikat IPA terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama sikap, kedua proses, ketiga produk, dan yang keempat adalah aplikasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sikap. Sikap yaitu memunculkan rasa ingin tahu kepada peserta didik sebelum bahkan saat pembelajaran sedang berlangsung. Rasa ingin tahu tentang segala hal yang ada di alam semesta ini membuat peserta didik menemukan sebab dan akibat. Sesuai dengan kurikulum 2013, peserta didik diminta menemukan jawabannya sendiri dan membuat konsep pemahaman baru di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian, peserta didik akan lebih terbuka pemikirannya, wawasannya menjadi lebih luas, dan lebih kreatif serta lebih teliti. Contohnya adalah peserta didik mengungkapkan rasa ingin tahunya. Mengapa ya kecambah yang saya punya ini batangnya panjang namun pucat, sedangkan yang dibawa oleh teman sebangku saya berbatang pendek namun segar. Nah, hakikat yang kedua adalah proses. Proses yaitu mengajak peserta didik untuk memecahkan permasalahan IPA dengan prosedur yang runtut. Tahap demi tahap dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, saat menyusun hipotesis, peserta didik diminta berpendapat sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Seperti, untuk penyebab kecambah berbatang panjang pucat dan berbatang pendek segar. Jawabannya mungkin tergantung dari jenis dari biji kacang hijaunya. Lalu peserta didik merancang eksperimen atau percobaan, seperti peserta didik diminta untuk menanam biji kecambah. Yang keduanya diletakkan dalam satu gelas masing-masing. Gelas pertama diletakkan di bawah sinar matahari, kemudian yang gelas kedua diletakkan di tempat yang gelap, sama sekali tidak terkena cahaya. Kemudian peserta didik melakukan evaluasi. Peserta didik diminta mencatat perbedaan pertumbuhan gelas 1 dan gelas 2 setelah 3 hari terakhir. Kemudian peserta didik melakukan pengukuran dan penarikan kesimpulan. Contohnya, setelah hari ke-7, kedua kecambah tersebut disejajarkan, diukur berapa panjang batangnya dan seperti apa bentuk tumbuhannya, apakah pucat ataupun segar. Kemudian hakikat IPA yang ketiga adalah produk. Produk yaitu dapat menghasilkan fakta, prinsip, atau teori hukum. IPA tidak hanya berdasarkan hipotesis semata, namun juga dibuktikan dengan fakta. Contoh, terbukti bahwa kecambah yang berbatang panjang dan pucat dengan kecambah berbatang pendek dan segar itu ternyata bukan tergantung dari jenis biji kacang hijaunya, tetapi karena cara budidayanya lah yang berbeda. Nah, hakikat IPA yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi yaitu dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan atau menerapkan metode ilmiah. Contoh, ternyata tumbuhan tetap membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Bukan tidak mungkin tanpa cahaya tumbuhan dapat hidup. Akan tetapi, apabila diletakkan tanaman kecambah di bawah sinar matahari, maka tumbuhan akan nampak lebih segar karena hormon auksin akan terurai dan tumbuhan cukup klorofilnya. Namun jika tumbuhan berada di tempat yang gelap, hormon auksin akan rusak karena tidak terurai, sehingga hanya memacu percepatan tumbuh batang. Sehingga batang akan jadi lebih panjang tapi kurang klorofil. Jadi kecambahnya nampak pucat. Nah, dengan demikian, maka jika memiliki tumbuhan di rumah, peserta didik harus tetap meletakkannya di tempat yang cukup cahaya matahari. Nah, itu dia hakikat dari materi IPA. Kita lanjutkan pembahasannya ya. IPA mempunyai nilai ilmiah, yaitu IPA dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan metode ilmiah sesuai dengan prosedur berdasarkan peneliti sebelumnya. Apa contohnya? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christopher Columbus menjelajah dunia dengan pelayaran, didapatkan kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Kita juga melakukan penelitian dengan cara melihat matahari tenggelam di laut, seolah-olah matahari masuk ke dalam laut. Selain itu, saat kita melihat para nelayan yang berlaut dari tengah laut menuju daratan, seolah-olah kita melihat para nelayan muncul dari dalam laut. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis.
suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa contohnya? Contohnya adalah sistem pencernaan. Manusia makan menggunakan mulut, lalu ditelan melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, IPA juga merupakan pengetahuan yang teoritis, yaitu terdiri dari seperangkat konsep, atau dengan kata lain, terdapat banyak konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apa contohnya? Konsep sistem pencernaan manusia berhubungan dengan konsep sistem metabolisme tubuh manusia. Nah, setelah ini kita akan melihat apa saja materi IPA yang ada pada SMP. Berikut adalah rincian materi IPA kelas 7, 8, dan 9. Simak ya. Baiklah, setelah mengetahui apa saja materi IPA SMP kelas 7, 8, dan 9, Ibu yakin Anda semuanya bisa memetakan karakteristik materinya. Silahkan lakukan analisis karakteristik materi dan buatlah dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dipelajari kembali. Pemetaan nantinya akan berguna untuk Ananda untuk menentukan media pembelajaran apa yang cocok untuk setiap materinya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan coba merancang media pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.